Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah e-commerce dan pengembangan web tentang Secure Electronic Transaction. Kelompok kami terdiri dari Teguh Priyono, Arya Cahya Nasution, dan saya sendiri Abdullah. Next. Definisi. Secure Electronic Transaction atau SET adalah sistem dan protokol elektronik untuk menjamin integritas dan keamanan transaksi yang dilakukan melalui internet. Situs web eNiaga menerapkan protokol awal ini untuk mengamankan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui kartu debit dan kredit. SET memblokir semua detail pribadi pada kartu, mencegah peretas dan pencuri data mengakses atau mencuri informasi pemegang kartu. Pedagang juga tidak dapat melihat rincian pribadi ini yang ditransfer langsung ke perusahaan kartu kredit untuk autentikasi dan verifikasi pengguna. SET bukanlah sistem pembayaran atau gateway, melainkan seperangkat protokol keamanan. Ini menggunakan beberapa aspek infrastruktur kunci publik atau PKI untuk mengatasi kekhawatiran seputar privasi, keaslian, dan keamanan dalam aplikasi e-commerce. Next. Tujuan utama SIT adalah untuk melindungi transaksi kartu kredit atau debit saat dilakukan secara online. Ini menyediakan lingkungan transaksi yang aman dan rahasia bagi semua orang yang terlibat dalam transaksi e-commerce, termasuk pelanggan dan pedagang. Ini juga mengautentikasi pengguna dengan bantuan sertifikat digital. Selanjutnya, silakan. Perkembangan SIT dapat ditelusuri sejak munculnya e-commerce pada pertengahan tahun 1990-an. SIT dirancang bersama oleh perusahaan kartu Visa dan Mastercard dengan tujuan mengamankan browser web untuk transaksi kartu. Pada awal perkembangannya, SIT juga didukung oleh organisasi lain antara lain perusahaan teknologi seperti Microsoft dan IBM, perusahaan infrastruktur jaringan dan layanan internet seperti Verisig, dan perusahaan layanan web Netscape. Microsoft menyediakan teknologi transaksi aman STT untuk SIT, sedangkan Netscape menyediakan teknologi Secure Socket Layer SSL. SIT dirancang untuk memenuhi persyaratan keamanan e-commerce yang tidak dipenuhi oleh SSL dan transaksi layer security TLS. Untuk mengamankan transaksi kartu dan melindungi informasi pembelian, SIT menggunakan kriptografi simetris, standar enkripsi data atau DES, dan asimetris PKI. Untuk manajemen kunci, ia menggunakan PKI untuk mendistribusikan kunci publik antar peserta secara andal. SIT menggunakan kunci sesi 56 bit yang ditransmisikan secara asimetris. Sisa transaksi kartu menggunakan enkripsi DES simetris. SIT menggunakan kunci panjang untuk kedua jenis enkripsi. Arsitektur keamanan transaksi elektronik aman. Yang pertama, sertifikat digital. Tanda tangan digital mengautentikasi identitas pedagang dan pelanggan untuk mengurangi resiko pihak ketiga yang jahat memanipulasi informasi transaksi. Sertifikat Authority, CA, menerbitkan sertifikat digital kepada bank penerbit, penerbit dan pengakuisisi kartu yang mungkin berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Keduanya memainkan peran penting dalam menerbitkan sertifikat digital. Yang kedua, tanda tangan ganda. Dalam skema SIT, informasi pesanan pelanggan dan informasi pembayaran dienkripsi dengan kunci publik terpisah. Informasi pesanan dienkripsi dengan kunci publik pedagang, dan informasi pembayaran dienkripsi dengan kunci publik bank yang mengakuisisi. Yang ketiga, dompet digital. SIT menerapkan autentikasi mandiri pelanggan dengan memasukkan kata sandi yang mengaktifkan dompet digital mereka. Ini terjadi sebelum mereka memulai transaksi pembayaran. Setelah autentikasi, perangkat pelanggan seperti PC, telepon, dan lain-lain mengirimkan informasi pesanan dan pembayaran mereka ke pedagang. Ketika pemegang kartu diautentikasi, bank penerbit memberikan otorisasi pembayaran kepada bank pengakuisisi yang kemudian menginformasikannya kepada pedagang.
selanjutnya. Baik, saya akan mempresentasikan mengamankan peserta transaksi elektronik. Sejumlah peserta terlibat dalam proses SIT, pemegang kartu pelanggan, pemegang resmi kartu pembayaran Visa atau Mastercard, pedagang e-commerce penjual, penerbit kartu, organisasi keuangan misalnya bank yang menerbitkan kartu pembayaran, akquirer, organisasi keuangan yang memproses otoritas pembayaran, dan memfasilitasi transfer dana elektronik ke rekening pedagang, gerbang pembayaran, antar muka, antar jaringan pembayaran kartu, dan transaksi elektronik yang aman. Otoritas sertifikat, organisasi terpercaya yang menyediakan sertifikat digital kunci publik. Kesimpulan, kelemahan terbesar SIT adalah kompleksitasnya. SIT mengharuskan pelanggan dan pedagang untuk menginstal perangkat lunak khusus, pembaca kartu dan dompet digital, yang berarti bahwa peserta transaksi harus menyelesaikan lebih banyak tugas untuk menerapkan SIT. Kompleksitas ini juga menghambat kecepatan transaksi e-commerce. SSL dan TLS tidak memiliki masalah seperti itu. Namun proses keamanan SIT lebih unggul daripada SSL dan TLS yang lebih baru, khususnya dalam kemampuan mencegah penipuan e-niaga. Biaya tambahan yang terkait dengan PKI serta proses inisialisasi dan registrasi juga menghambat penerapan SIT secara luas. Interoperabilitas antar produk SIT, misalnya terjemahan dan interpretasi sertifikat di antar pihak ketiga terpercaya dan kebijakan sertifikat berbeda, juga merupakan masalah besar pada SIT, yang juga terhambat oleh buruknya kegunaan dan kerentanan PKI. Sekian saya serahkan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kami yang menggunakan referensi dari Jurnal 1 Himanshu Gupta dan Vinod Kumar mengenai Role of Multiple Encryption in Secure Electronic Transaction International Journal of Network Security and its Application volume 3 nomor 6 November tahun 2011. Kemudian jurnal kedua Li, Yang, and Yunwang mengenai Secure Electronic Transaction atau SIT Protocol tahun 2014. Dan jurnal ketiga McGregor Rob Secure Electronic Transaction Credit Card Payment on the Web in the Theory and Practice International Technology Support Organization tahun 1997. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.